Konsepsi dan perencanaan. Yang pertama ada ide dan riset pasar. Pengembangan Kijang Innova dimulai pada tahun 1999, dipimpin oleh Kaoru Hosokawa dengan tujuan menciptakan MPV global yang memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Toyota melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen di berbagai negara, termasuk preferensi desain dan fitur kendaraan. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Toyota menganalisis kelayakan produksi dan ekspor Kijang Innova, termasuk potensi pasar dan kapasitas produksi. Target produksi tahunan di Indonesia ditetapkan sebanyak 80.000 unit, dengan 10.000 unit dialokasikan untuk ekspor. Selanjutnya ada penetapan tujuan. Tujuan utama adalah menciptakan kendaraan keluarga yang dapat bersaing di pasar global dengan mempertahankan identitas Kijang sebagai mobil keluarga Indonesia. Toyota juga menetapkan target untuk meningkatkan ekspor kendaraan dari Indonesia. Pengembangan konsep. Yang pertama ada brainstorming. Toyota melibatkan 8 desainer lokal dalam pengembangan konsep Kijang Innova yang bertugas menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi desain kendaraan yang sesuai. Kemudian ada desain awal. Desain awal Kijang Innova menampilkan perubahan signifikan pada eksterior dan interior, termasuk penambahan fitur keselamatan seperti dual airbag dan seat belt pretensioner. Selanjutnya ada umpan balik awal. Toyota mengumpulkan umpan balik dari konsumen dan dealer untuk menyempurnakan desain dan fitur kendaraan sebelum memasuki tahap produksi massal. Yang selanjutnya yaitu ada pengujian konsep. Pengujian konsep terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama uji kelayakan pasar, yang kedua analisis kompetitif, dan yang ketiga penyesuaian konsep. Uji kelayakan pasar, di mana Toyota melakukan uji kelayakan pasar dengan memperkenalkan Kijang Innova di berbagai negara, termasuk India, Malaysia, dan Filipina, untuk menilai respon konsumen terhadap produk tersebut. Yang kedua yaitu analisis kompetitif. Analisis kompetitif dilakukan untuk memahami posisi Kijang Innova dibandingkan dengan pesaing, serta menyesuaikan strategi pemasaran dan fitur produk. Yang terakhir yaitu penyesuaian konsep. Berdasarkan hasil uji pasar dan analisis kompetitif, Toyota menyesuaikan konsep Kijang Innova agar lebih sesuai dengan preferensi konsumen di masing-masing pasar. Selanjutnya yaitu ada desain dan pengembangan, di mana terdiri menjadi 3 bagian juga, seperti spesifikasi produk, lokalisasi, dan prototipe. Spesifikasi produk. Kijang Innova dirancang dengan berbagai pilihan konfigurasi tempat duduk dan mesin, termasuk varian bensin dan diesel, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Yang kedua, ada lokalisasi. Toyota menerapkan strategi lokalisasi dengan melibatkan lebih dari 220 pemasok lokal di Indonesia untuk memproduksi komponen Kijang Innova, termasuk konsol dashboard dan komponen lainnya. Yang terakhir yaitu prototipe. Prototipe Kijang Innova dikembangkan dan diuji secara menyeluruh sebelum memasuki tahap produksi massal untuk memastikan kualitas dan kinerja kendaraan sesuai standar Toyota. Selanjutnya, pengujian dan validasi. Yang pertama, pengujian internal. Toyota melakukan pengujian internal terhadap Kijang Innova, termasuk uji ketahanan dan kinerja, dan untuk memastikan kendaraan memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Yang kedua, pengujian pengguna. Pengujian oleh pengguna dilakukan untuk mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen mengenai kenyamanan, fitur, dan kinerja Kijang Innova. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Toyota memastikan Kijang Innova memenuhi regulasi dan standar keselamatan di berbagai negara tujuan ekspor, termasuk persyaratan emisi dan fitur keselamatan. Ini produksi. Yang pertama, rantai pasokan global. Toyota Indonesia mengelola rantai pasokan global dengan melibatkan pemasok lokal dan internasional untuk memastikan kelancaran produksi Kijang Innova. Yang kedua, kontrol kualitas. Proses kontrol kualitas yang ketat diterapkan di setiap tahap produksi untuk memastikan Kijang Innova memenuhi standar kualitas Toyota. Yang ketiga, optimalisasi biaya. Toyota mengoptimalkan biaya produksi dengan meningkatkan efisiensi proses manufaktur dan memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal. Selanjutnya, pemasaran dan peluncuran. Strategis pemasaran global. Toyota menerapkan strategis pemasaran yang disesuaikan dengan masing-masing pasar, seperti menekankan efisiensi bahan bakar di Eropa dan ketangguhan kendaraan di Amerika Utara. B. Lokalisasi pemasaran. Di Indonesia, Kijang Innova diposisikan sebagai kendaraan keluarga yang mewah dan serbaguna dengan menekankan nilai-nilai lokal dan kampanye pemasaran. C. Peluncuran produk. Kijang Innova GNX dan varian hybrid pertama yang diproduksi secara lokal diluncurkan pada November 2022 sebagai bagian dari komitmen Toyota terhadap elektrifikasi dan pasar global.
Yang kapan? Pasca peluncuran. Yang pertama, umpan balik pasar. Toyota terus mengumpulkan umpan balik dari konsumen dan dealer untuk meningkatkan produk dan layanan purna jual Kijang Innova. Yang kedua, dukungan produk. Toyota menyediakan layanan purna jual yang komprehensif termasuk jaringan bengkel resmi dan ketersediaan suku cadang untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pengembangan berkelanjutan. Toyota terus mengembangkan Kijang Innova dengan memperkenalkan teknologi baru seperti varian hybrid dan fitur keselamatan canggih untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.